Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perlakuan panas logam. Anggota kelompok 1 sendiri ada saya, Matarma Fandi, Yunitasari, Cahya Nurzahra, Saidina Aryadita, Fanya Stuti Tahir, Joshua Mangoloy, Mentari, Ovidia, Rivaldo, dan Siti Regita Jana. Baiklah, langsung saja. Proses perlakuan panas adalah kombinasi dari operasi pemanasan dan pendinginan dengan kecepatan tertentu terhadap logam atau paduan dalam keadaan padat sebagai suatu upaya untuk memperoleh sifat-sifat tertentu. Proses perlakuan panas pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dengan pemanasan sampai ke temperatur tertentu, lalu diikuti dengan penahanan selama beberapa saat, baru dilakukan pendinginan dengan kecepatan tertentu. Sifat mekanik tidak hanya tergantung komposisi kimia suatu paduan, tetapi juga tergantung pada struktur mikronya. Suatu paduan dengan komposisi kimia yang sama dapat memiliki struktur mikro yang berbeda. Struktur mikro tergantung pada proses pengerjaan yang dialami, terutama proses laku panas yang diterima selama proses pengerjaan. Perlakuan panas pada logam atau heat treatment merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perubahan sifat dan struktur pada logam. Hal ini diakibatkannya dari pemberian panas atau pengaturan laju pendinginan untuk mendapatkan perubahan fasa atau strukturnya. Nah, hal ini akan meningkatkan kemampuan bahan sehingga bertambahnya daya guna atau fungsi teknik dari bahan tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk beberapa produk, bangunan, atau hal lainnya. Secara umum, perlakuan panas pada logam sangat berhubungan erat dengan beberapa hal, yaitu suhu, waktu, dan komposisi. Adapun proses perlakuan panas atau heat treatment adalah suatu proses yang mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikronya dengan beberapa proses seperti pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam pada bahan yang bersangkutan. Heat treatment, perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam mengubah sifat-sifat mekaniknya. Ada dua heat treatment, yaitu near equilibrium dan non equilibrium. Near equilibrium memiliki tujuan umum, yaitu memperbaiki struktur kristal, menghaluskan butir, menghilangkan tegangan dalam, dan memperbaiki machinability. Contohnya seperti full annealing, stress relief annealing, proses annealing, periodizing, normalizing, homogenizing. Lalu non equilibrium tujuan umumnya untuk mendapatkan kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi. Contohnya ada hardening, martempering, austempering, dan surface hardening. Ada dua jenis dari heat treatment, yaitu softening atau pelunakan, dan yang kedua ada hardening atau pengerasan. Pelunakan dan pengerasan itu merupakan sifat material yang sering dikaitkan dengan logam. Pelunakan itu terjadi ketika suatu material kehilangan kekerasan dan kekuatannya, seringkali karena pemanasan atau deformasi plastis. Sedangkan pengerasan di sisi lain melibatkan peningkatan kekerasan dan kekuatan suatu material, biasanya melalui proses seperti perlakuan panas atau pengerjaan dingin. Properti ini memainkan peran penting dalam menyesuaikan material untuk aplikasi spesifik. Softening atau pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan dalam tungku atau annealing, atau juga bisa didinginkan dalam udara. Lunakan atau softening itu didefinisikan proses di mana material menjadi lunak atau memiliki keuletan yang lebih rendah. Metode pelunakan yaitu pemanasan material untuk mengubah struktur kristalnya. Deformasi plastis, proses pendinginan yang menyebabkan perubahan struktur material.
penggunaan perlakuan panas untuk mengubah sifat materialnya. Hardening atau pengerasan merupakan usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama kekerasan dengan cara selup cepat atau quenching. Material yang sudah dipanaskan dalam suatu media quenching berupa air garam, maupun oli. Definisi dari pengeras atau hardening adalah proses di mana material menjadi lebih keras atau memiliki keuletan yang lebih tinggi. Metode pengerasan oleh pemanasan heat treatment, penggunaan panas untuk mengubah sifat material, pengerasan oleh deformasi plastis, proses pendinginan yang meningkatkan kekerasan material. Pengerasan oleh paduan menambahkan unsur-unsur tertentu untuk meningkatkan kekerasan. Contoh dari aplikasi kedua proses pelunakan atau softening dan pengerasan atau hardening itu dapat ditemukan di dalam pembuatan perkakas. Perkakas tahan aus yang memerlukan kekerasan tinggi atau dalam pembentukan logam yang memerlukan keuletan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu softening atau pelunakan. Softening atau pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku atau annealing, atau mendinginkan dalam udara terbuka atau normalizing. Yang pertama yaitu annealing. Annealing adalah memanaskan baja sampai suhu tertentu, kemudian menahannya selama waktu tertentu, kemudian didinginkan dengan lambat. Nah, tujuan proses annealing yang pertama yaitu mengurangi kekerasan, yang kedua menghilangkan tegangan sisa, yang ketiga yaitu memperbaiki ductility. Nah, yang terakhir yaitu menghaluskan ukuran butiran. Selanjutnya yaitu proses annealing. Yang pertama yaitu untuk baja hypotektoid 0,83%. Baja dipanaskan 30-60 derajat Celcius atau 50-1000 derajat F di atas temperatur A3, kemudian ditahan beberapa saat baru didinginkan di dalam dapur dengan kecepatan pendinginan 10-30 derajat Celcius atau per jam sampai temperatur 30 derajat Celcius di bawah A1, kemudian didinginkan di udara. Nah, yang kedua yaitu proses untuk baja hypereutectoid 0,831% C. Pada dasarnya sama dengan baja hypoeutectoid, kecuali pada permukaan pemanasan hanya sampai daerah austenite plus cemented, yaitu pada temperatur sekitar 30-60 derajat Celcius di atas A1. Nah, yang kedua yaitu normalizing. Normalizing merupakan proses perlakuan panas di mana proses pemanasan mencapai temperatur autenisasi atau temperatur eutektoid dan kemudian didinginkan perlahan pada udara atau still air atau slightly agitated air. Nah, tujuan proses normalizing yaitu untuk mempengaruhi struktur butiran agar semua pengaruh dari pengerjaan dingin atau panas dapat dihilangkan dan dapat dimanfaatkan untuk baja-baja konstruksi, baja roll, bahan yang mengalami penempaan. Nah, yang kedua, proses normalizing yaitu memanaskan sampai sedikit di atas suhu kritis
60 derajat Celcius di atas suhu kritis atas. Untuk hipotektoid, temperatur pemanasan dilakukan di atas garis A3, sedangkan untuk baja hiperetektoid, temperatur pemanasan dilakukan di atas garis ACM, kemudian setelah suhu merata, didinginkan di udara. Terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.